Nih obat termasuk buat burda. Hajat, sesuatu hajat, baca burda. Ada orang-orang yang butuh terhadap sesuatu problem hidupnya, baca burda. Kata Habib Salim Syatiri, lebih baik daripada baca Dalailul Khairat 70 kali, baca burda sekali. Bu, Dalailul Khairat tahu nggak? Dalailul Khairat tahu nggak? Ya, kalau ngikutin thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Dalailul Khairat tahu. Itu amalan thariqah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu panjang, isinya selawat aja. Nah kata Habib Salim Syatiri, baca itu 70 kali baru sama burdah. 70 kali hatam baru sama kata Habib Salim dengan satu kita baca burdah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita gampang, sama Habib Syarif thariqahnya gampang. Ya bu gampang. Pak, gampang nggak? Gampang nggak? Ini jawabnya itu doang. Gampang nggak? Ratusan? Lagi pada lemas, belum minum airnya kayaknya, pada aus. Gampang, kalau kita mesti ngikutin thariqahnya yang satu persatu, ada juga yang ketat thariqahnya. Dengan apa? Mesti puasa, iya Bul, tiap hari. Jadi ada satu kisah, satu orang sufi, ulama besar, terkenal. Nah dia suatu saat habis berkelana, singgah ke satu tempat. Ya, misalkan gitu aneh dari Jakarta mau kemana, tiba-tiba mau ke Sumeneb, mampir dulu ke Wardu ke tempat si Ipul. Ya, ulama besar ini mampir ke rumah satu orang perempuan, orang tua, nenek. Assalamualaikum kata ini ulama terkenal. Kata nenek itu, waalaikumsalam, ada apa? Ibu, kami dari jauh, kami habis dari perjalanan, kiranya bersudi untuk kami air minum karena bekal kami habis. Ya, oh begitu. Tapi kalau boleh tahu Anda siapa? Ya, biar tahu. Ana fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Ini orang terkenal. Ulamanya terkenal, disebutin namanya fulan bin fulan. Nenek kaget. Hah? Yang aneh tahu fulan bin fulan itu sufi, ahli tasawuf, ulama besar. Dan yang aneh dengar, nggak pernah si fulan nih, seorang imam ini nih, fulan bin fulan, yang aneh dengar puasanya setiap tahun penuh. Setahun penuh. Coba Ipul, taruh deh aneh atau Arif, ya. Jangankan 1 tahun, Ramadan aja kadang alasan, sakitnya belum parah, aduh sakit batal. Ya bu? Iya, apalagi ibu punya anak, kesian anaknya aus, tiduran aja di rumah. Iya, Bu Sami, ada gak tuh dia? Kesian sama anaknya, batalin gak apa-apa. Berat, sebulan itu cuman, di bulan Ramadan. Nah ini thariqahnya aulia, orang-orang soleh, setahun penuh puasa. Atau kalau nggak setahun penuh, setengah tahun. Gimana caranya? Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Susah nggak Bul? Susah nggak Bul? Ente baru bisa ucap selawat, ya hebat, baca Quran, puasanya Senin Kemis, udah belagak terbang, banyak gak? Udah bilang wah nebak-nebak si muslimat begini, baru Senin Kemis, ya. Udah belagu kadang tuh. Padahal orang-orang dulu aja yang kayak begitu aja nggak sombong, malu dia. Tuh imam besar langsung habis terima minum, dia minum dulu. Namanya orang berjalanan, berkelana, dibolehkan nggak puasa. Yang wajib aja boleh nggak puasa. Apalagi ini cuma sunnah. Tapi habis dia minum, dia nazar. Nanti sampai akhir umur saya nazar tiap hari sepanjang tahun puasa. Ada juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu.
Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah bilang apa? Untuk senantiasa menghidupkan malam dalam segadaan apapun. Akhirnya apa? Sayyidina Ali dalam keadaan perang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan ditawan, tetap dia bangun malam. Sampai ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ente manusia. Ya Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, bilangin sama orang-orang yang 3 tuh, ada 3 sahabat Nabi, nggak pernah tinggal dia qiyamul lail. Kenapa? Mengharap nih ganjaran yang Allah berikan, menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, Bib. Susah. Arif aja sekarang udah mata kelap-kelip. Baca burdah aja capek, Bib. Aduh, teriak-teriak. Ada ulama yang menadarkan dirinya buat sepanjang umur hidupnya buat sholawat. Bisa. Susah enggak? Susah. Nah sekarang dikasih yang gampang. Ada Habib Syarif bawa thoriqoh yang gampang. Sama insya Allah pahalanya. Dengan apa tuh? Tadi baca burdah 70 baca Dalail Khairat. Kita mengulang-ulang karir zikra wasfi Muhammadin kaimatuziha anil kulubir rona, kata Habib Umar. Ulang-ulang dalam menyebutkan sifat Rasulullah. Kenapa? Karena di situ bisa membersihkan hati-hati kita yang kotor. Ilmu kadang bikin hati kotor, Bu, betul nggak? Tapi kalau sholawat membersihkan hati. Kita tambah ilmu tentang masalah sholat. Akhirnya ke masjid, habis tahu ilmunya, nilai orang yang salah. Banyak nggak? Kita tahu tuh, wah gerakannya salah, nilai orang. Loh kita niat mestinya belajar buat diri kita dipakai. Tapi ilmu cobaannya membuat hati kita kotor. Dengan adanya kesombongan timbul. Tapi kalau sholawat, mengulang-ulang kisah sejarah Rasulullah, ini membersihkan hati. Tiba-tiba kita pengennya dibimbing sama Allah terus dalam kebaikan. Udah aneh nggak mau tahu. Insya Allah ini yang benar. Insya Allah ucapannya dia Allah yang bimbing. Kenapa? Dia telah membiasakan dirinya untuk mengulang-ulang penyebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita juga terus jangan sembarangan, nggak nyari ilmu, tetap nyari ilmu. Ya, tapi tadi kembali lagi, berat gak nyari ilmu? Butuh perjuangan yang panjang, waktunya nggak sedikit, bekalnya banyak. Jangan cuma setahun 2 tahun mau baca kitab langsung jadi alim, sembarangan ente. Nggak bisa, semuanya panjang waktunya. Nah, Bib, aneh juga udah tua, Bib. Nah, nih dikasih dibawa sama guru kita. Simpel, baca maulid, baca burdah. Nanti Allah kasih ilmu laduni kepada hati kita. Amin. Allahumma amin. Nggak usah ngarep yang lain, udah tua, Beb, capek. Udah punya cucu. Ya. Waduh, udah deh. Intinya kalau belajar susah. Mondok, aduh susah. Ustadz Sofyan aja nggak keburu udah. Sibuk sama son. Tapi dia niatin buat son itu, buat dakwah, menghidupkan yang dihidupkan oleh salafus saleh, membaca salawat puji-pujian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pahalanya tetap dan digaungkan menjadi orang-orang yang selamat, kumpul sama Rasulullah di akhirat. Amin. Allahumma amin. Jadi tuh kita gampang ngobrol-ngobrol sama Habib Syarif tengah malam, niatin udah, ya Allah lagi bangun malam misalkan. Hamba ngobrol begini niat kayak orang-orang soleh terdahulu, ya. Niat kayak begini ngumpul ittiba kepada Rasulullah, ngikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga syariat-syariatnya Rasulullah. Lagi begini, awas hati-hati campur laki perempuan. Awas hati-hati bersentuhan laki perempuan. Dan kalau perempuan sama perempuan bersentuhan, laki-laki bersalaman, aneh lagi lihat. Ane kasih tahu nih ya, mumpung karena ane lihat dan ane ingat. Nih, kadang orang Madura salaman cuman begini nih. Tak. Ya kan? Salaman cuman begini. Salamannya tuh ujung doang.
sambil nengok. Terus nih sunnah Nabi Muhammad SAW yang benar itu, dia itu nih kayak begini. Nih, tuh. Nempel ini sama ini. Biasain. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah punya akhlak tinggi. Beliau kalau bersalaman diceritakan apa? Salaman digenggam sama Rasulullah, ditungguin sama Rasulullah sampai dilepas genggamannya baru dilepas. Dan ketika bersalaman Rasulullah mandang wajah yang disalaminnya sampai nanti selesai baru selesai. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa pakai ilmunya yang sedikit ini. Amin. Amin. Ya, sedikit-sedikit kalau bisa ente sampein lagi ke teman-teman ente. Kalau dia masih begitu, ente yang maju. Tuh. Dulu sama, aneh ngalamin kayak begitu. Aneh ngalamin mondok di Habib Thahir, Abdullah Al-Kaf di Tegal, Allah yarham Abu Ya. Salamannya begitu dong di ujung, ditegor. Kenapa? Rasulullah nggak begini salamannya, Zen. Salamannya nih ditangkap sama Abu Ya. Tek, tuh begini katanya. Tuh makanya jangan dikira sembarangan. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan seorang mukmin ketemu saudara mukminnya selagi dia masih bersalaman, berpelukan, saling mencintai satu sama lain, dihapusi dosa-dosa yang sampai mereka berdua berpisah. Amin ya rabbal. Ya, tambah lagi itu sunnah Nabi yang diganti, ya dipakai mudah-mudahan. Udah kita pakai amalan, kita udah baca sirah Nabi Muhammad, kita udah baca, kita udah tahu keutamaan kalau kita baca sirah Nabi Muhammad, fisik Nabi Muhammad. Nah sekarang waktunya kita ittiba dengan Rasulullah, mulai sedikit-sedikit ngikutin apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang penting satu, kuncinya orang Madura jangan sampai hilang nih kunci, ya. Kuncinya cuma satu, banyakin sholawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik hidayah agar senantiasa diberikan keistiqomahan, basah lidah kita terus bersalawat kepada Rasulullah sehingga kita mendapatkan kandidat orang-orang yang selamat di dunia akhirat, kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus bisa muji di akhirat kelak sebagaimana kita muji Rasulullah di dunia dan nanti di akhirat bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa ra'fata. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidayli hurmati washirna gadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusrati wahina bitutamassikina bisunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين
وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين اللهم اجعل الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا ندمع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه قدام اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.